Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, melarang anak untuk tidur tertelungkup. Nek cara Jawa ini apa? Mengkurep. Ya, mengkurep. Ini Rasulullah melarang. Ya'is Ibnu Tahfah Al-Ghifari meriwayatkan dari ayahnya bahwa ketika sedang berbaring dengan tertelungkup di masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengguncangkan tubuhnya dengan kakinya seraya berkata, "Inna hazihi dij'atun zubhi duha Allah." Sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dimurkai oleh Allah. Jadi di situ ada kata-kata hazihi zid'atu ahlinar. Ini adalah cara berbaringnya ahli neraka. Ini tidur telungkup ini dapat menimbulkan ya apa namanya sesuatu yang tidak baik. Ya, ini saya sampaikan mohon maaf ya. Ini termasuk kalau dalam pendidikan modern itu bagian dari pendidikan seks terhadap anak ya. Kalau dia seorang laki-laki tentu 10 tahun ini zakar itu sudah mulai bisa maaf ya, ada istilah ereksi itu. Kemudian bagi seorang wanita ya, di sana ada titik tertentu yang dengan itu kemudian terjadi pergesekan itu yang ada rasa tertentu ya dalam tanda petik itu, sehingga ketika seseorang ini melakukan hal yang seperti itu dikhawatirkan dia juga sudah merasakan sesuatu pada dirinya, sehingga setelah itu pun kemudian dia ada rasa kayak kalau bahasa Jawanya ketagihan. Nah, inilah makanya Islam ini begitu sangat antisipatif terhadap hanya dengan urusan tidur posisi saja itu diatur. Lah bagaimana Islam mengajarkan posisi tidur yang benar? Ya, ini Rasulullah itu kalau tidur itu miring ke sebelah mana Sat? Apa ini? Menghadapnya ke kiblat. Ya, kiblat mujuri ngalor, kemudian tangan kanan ini telapaknya ini ya, itu ditaruh di bawah ya di dagu ya, kira-kira seperti itu. Ya. Namun boleh juga ya tidur dalam keadaan telentang, itu diperbolehkan. Nah, tapi yang dianjurkan itu seperti itu posisi tidurnya, dan jangan telungkup. Makanya ketika kita melihat anak kita kok tidurnya posisinya telungkup, ya itu kita ingatkan, itu enggak benar cara tidurnya seperti itu, kita ajari. Ya. Atau mungkin ada yang telungkup terus ditutup ke bantalnya itu ya, itu ada yang model gitu juga. Ini kedua tangannya ditaruh di depan untuk bantalan, juga enggak dibenarkan. Ini jadi melarang anak-anak kita tidur dalam posisi tertelungkup. Ya, tidur tertelungkup ini dapat menimbulkan pergesekan yang tercela yang membahayakan birahi dan menggugah insting hewani, ya, gitu. Kemudian yang keempat, ini membiasakan menundukkan pandang dan untuk tidak melihat aurat. Biasa tunduk pandang, tidak memperlihatkan, maksudnya memperlihatkan aurat. Jadi nek 10 tahun kan wis bocah ki wis ndirasa isin kalau ada anggota tertentu yang kemudian terlihat oleh orang lain, sehingga anak ini harus merasa malu gitu ya. Di surat Al-Ahzab ayat 59 itu jelas bagaimana untuk bisa menutup, mengulurkan silbabnya ya, yang bisa menutupi dadanya. Jadi memang untuk kategori pakaian sendiri itu satu
dia jenis atau bahan tidak terlalu tipis, transparan, kayak saringan tahu. Yang kedua, tidak terlalu full press body, mepit, ya. Jadi juga longgar berarti ya, longgar. Tentu kalau longgar ini tidak membentuk tubuh, tidak membentuk tubuh. Nek ketok ayo bahane tidak tipis tapi potongannya mepet, full press tadi itu, maka akhirnya juga fungsi dari pakaian itu malah nek Jawa ngarani malah meloho, malah soal cedokan gitu, lekuk-lekuk tubuhnya sehingga bisa sangat kelihatan ini untuk tahu. Kemudian juga memperhatikan tentang estetika ya, estetika dan juga mungkin kondisi dan keadaannya. Ya, ini mestinya harus kita perhatikan juga ya, gitu. Kita kembali bagaimana membiasakan untuk tunduk pandang dan tidak memperlihatkan aurat. Ya. Karena ada ini agak sedikit perbincangan antara orang dewasa. Ada seorang yang mengadukan kepada seorang syekh, ya syekh, saya ini sekarang pengen bercerai dengan istri saya. Loh ada apa? Saya sudah tidak mencintainya lagi. Loh kok bisa? Pernikahan kamu sudah berapa tahun? Kamu menikah sudah 5 tahun. Nah, kemudian syekhnya ini dengan bijak mengatakan, kamu, kata saya itu, tundukkan matamu atau pejamkan matamu dari wanita ajnabi, dari wanita selain yang dihalalkan untuk kamu. Itu saja, sebelum kamu memutuskan untuk bercerai dari istrimu. Nanti dalam 1 bulan ini setelah itu kamu datang kemari. Itu. Maka benar laki-laki ini yang datang minta nasihat untuk akan menceraikan istrinya ini, kemudian dia minta nasihat dan diberi nasihat, dan dia ternyata memang nurut mengikuti apa yang menjadi permintaan dari syekhnya itu. Dan selanjutnya sebulan kemudian dia datang lagi. Ternyata dia mengatakan, ya saya tidak jadi menceraikan istri saya. Loh kenapa? Saya tidak melihat wanita yang paling cantik kecuali adalah istri saya. Dan seterusnya seperti itu. Maka sesungguhnya ketika bagi kita seorang laki-laki ataupun juga seorang perempuan, ketika mampu menundukkan pandang dari wanita yang lain, maka sesungguhnya kenikmatan itu tidak didapatkan. Tetapi ketika justru pandangan itu kita umbar, maka ya justru akan kembali kepada kita sendiri. Justru terkadang sesuatu yang halal itu sudah tidak lagi terasa nikmatnya. Nikmat itu seolah-olah ada yang di depan mata. Nek wong ngarani mono enak iki ning sawangan gitu loh. Maka ada kisah Abu Nawas itu ya. Ini kisah ini juga sangat masyhur ya. Ketika istri Abu Nawas itu di keluar rumah itu, kemudian diikuti oleh orang-orang laki-laki yang biasa ngumbar pandangan itu kan. Nah, kemudian istrinya mengatakan, Mas, saya kok risih ya, banyak sekali laki-laki yang ketika saya keluar memandangi saya dengan pandangan tertentu gitu ya. Oke, kamu tahu nggak siapa saja itu? Disebutkan itu dan itu. Nah, lalu orang-orang yang disebutkan itu kemudian diundang ke rumah, kemudian diajak, tentu disuguhi ya, makan. Pertama kan keluar setelah minuman kan snack dulu, Ustaz. Nah, snack. Mungkin ini snacknya dari bahan singkong.
Nah, getuk itu ya, getuk atau yang digoreng itu ada yang lebar-lebar itu. Kalau tempat saya namanya lempeng. Lempeng. Nah, dikasih warna yang beda-beda, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang biasa putih gitu ya. Dan memang sengaja duduknya seperti itu, masing-masing yang berdampingan itu dikasih warna yang berbeda. Warna yang berbeda. Maka kemudian ada orang yang ketika makan itu ya, menikmati itu hidangan itu, yang dia mendapati yang hijau, maka dia ngelirik kepada yang sebelahnya. Kita enak sing gonamu ya sing abang ya. Kemudian yang sebelahnya juga ngelirik, yang kuning juga ngelirik, yang putih juga yang ngelirik sebelahnya gitu loh. Maka Abu Nawas mengatakan, kuwi jatahmu dewe-dewe, kuwi bahane yo podo, rasane yo podo, hanya dibuat warnanya yang beda. Ini sesungguhnya sebuah analogi. Kamu itu sudah punya istri, kamu sudah punya suami. Bahannya juga sama manusia, hanya mungkin kelire, beda-beda. Maka terimalah yang sudah kamu dapatkan itu, jangan kamu melihat di sebelahmu, maka kamu tidak akan bisa menikmati apa yang dihalalkan untuk kamu. Jadi ketika seseorang itu memang terlalu banyak sesuatu yang haram, maka dia akan dicabut nikmatnya untuk bisa merasakan sesuatu yang halal. Gitu ya. Maaf kalau seorang laki-laki itu biasa jajan, maka ketika dia harus mendekati istrinya itu sudah tidak ada rasa lagi, seperti anyep jekut, seperti apa itu debok. Debok itu pohon pisang gitu. Ini mohon maaf ini saat tadi ini masih lajang ini. Jadi itu ya, ini sangat penting untuk bagaimana yang keempat ini membiasakan menundukkan pandangan dan memelihara auratnya, tidak diumbar kemana-mana. Ini ya, menundukkan pandangan. Nah, ini memang harus dimulai sejak kecil. Jadi ketika kita melihat anak kita kok mentelengi sesuatu yang, apalagi naudzubillah ya, sampai mengeluarkan air liur ya, karena saking kemecernya untuk itu sudah bagian dari setan untuk bisa masuk di situ. Jadi begitulah Rasulullah mengajarkan, aku selalu mendongakkan, memandang perempuan, maka Nabi memandang ke arahku dan memalingkan wajahku, akan tetapi aku kembali memandangnya, Nabi pun memalingkan wajahku darinya. Begitu berulang-ulang sampai 3 kali. Sedangkan Nabi SAW terus mengucapkan kalimat talbiyah hingga selesai dari jumroh Aqobah. Jadi ketika prosesi haji itu kan, apalagi kalau pas di Mina lempar jamarat itu kan laki perempuan kan jadi satu. Tidak ada ini khusus perempuan sendiri, laki-laki sendiri gitu kan, enggak. Nah, mungkin sangat memungkinkan sekali, dan di sana berkumpul manusia yang banyak sekali, yang dari berbagai macam model tadi itu. Nah, kemudian ini ada ceritanya dari Al-Fadl ini berkisah, mungkin ya dia terkagum dengan kecantikan seorang wanita barangkali yang baru kali itu dia lihat. Maka Rasulullah juga tidak menghardik, ya tidak menghardik. Rasulullah itu memandangkan memalingkan wajahnya, jadi diingerke itu aja lah, diingerke itu. Tapi namanya juga anak, wong belum puas untuk melihat kok. Kemudian dia noleh lagi, maka diingerke lagi begitu. Dan Rasulullah tidak memarahi anak itu gitu loh, tidak memarahi. Dan inilah sebaik-baik pengajaran. Tidak bentak, hus, bocah, enggak juga, tapi dengan kelembutannya Rasulullah ini ternyata memang membekas pada diri anak itu. Hai anak saudaraku, sungguhnya hari ini adalah hari milik orang yang menundukkan pandangan matanya dan memelihara kemaluannya dan lisannya, karena dia akan mendapatkan ampunan dari segala dosa. Ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 5. Bagaimana anak kita di usia 10 sampai 14 tahun
itu tidak memberikan hukuman dalam arti napa nggih? Memukul, ya, memukul. Tadi kan kaidahnya kan perintahkan sholat di usia 7 tahun. Kalau masih leda-ledi bahasa kita, meninggalkan sholat di usia 10 tahun boleh dipukul. Artinya ketika usia 7 tahun kok masih rodok leda-ledi, jangan dipukul dulu. Ya, jangan dulu. Kalau sudah mulai 10 tahun baru, lah nanti di akhir akan saya sampaikan bagaimana kaidah memukul. Jadi intinya hukuman atau sanksi, ya, dalam hal ini adalah pukulan. Ini dalam Islam itu diperbolehkan. Namun tujuannya adalah untuk pembimbingan, perbaikan, dan bukan untuk pelampiasan. Nah, ini bukan pelampiasan emosi atau untuk kepuasan hati. Kadang kan, maaf ya, orang itu kan kalau sudah terbiasa nek orang gebuk, nek orang jewer, nek orang apa, itu kan mungkin masih ada sesuatu yang kayak yang kurang gitu loh. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang tua ya mesti harus mengerti tentang perkembangan anak kita di usia itu, maka jangan kemudian kalaupun harus memukul, itu tadi tujuan kita itu adalah bentuk sayang. Sekali lagi ini adalah bentuk sayang. Karena sesungguhnya memukul itu ada bahayanya menurut Ibnu Khaldun, ya, seorang pakar di pendidikan ya, beliau banyak sekali mengarang buku. Pemukulan dan kekerasan itu akan berakibat menimbulkan keterpaksaan. Jadi ketika disuruh ramangkat itu kan dihitung siji ramangkat, loro loro yo ramangkat ya, telu rasakno. Nah, itu kan nggak boleh gitu. Jadi memang tentu anak kita saat itu mengapa dia tidak melakukan atau tidak apa yang kita inginkan itu tidak dikerjakan, itu kan ada alasan ya. Itu yang pertama. Jadi memukul itu ketika seorang harus mengerjakan sesuatu itu biasanya ya geleme ora-ora, atau dalam bahasa kita ya terpaksa itu. Dan tentu akan membuat jiwa menjadi sempit dan sulit untuk mendapatkan kelapangan. Kemudian akan membunuh kreativitas. Jadi kreativitas. Jadi ketika anak itu sering kita suruh dan kemudian kita paksa untuk mengerjakan apa yang kita inginkan, sehingga anak ini memang tidak memunculkan kreativitas dalam kehidupannya. Yes, pokoknya nanti by order gitu ya. Diperintah dan inisiatifnya itu sangat kurang sekali. Kemudian juga bahaya dari pemukulan itu adalah mendorong anak untuk mudah berdusta, mencari alibi, mencari alasan ketika dia melakukan sesuatu. Ya, kalau kisahnya Nabi Sulaiman itu kan ketika beliau mengumpulkan tentara-tentaranya, baik dari jenis manusia dan juga jin, termasuk juga hewan, itu kan dikisahkan ternyata di sana tidak terlihat seekor burung yang namanya burung hudhud ketika itu. Maka Sulaiman mengatakan, ini hud mana ini? Burung hudhud kan tidak kelihatan. Kalau nanti sampai burung hud ini tidak kelihatan, maka akan aku potong lehernya. Kalau dia tidak bisa memberikan alasan mengapa tidak hadir atau keterlambatannya, maka setelah corone nggone dhewe ini berarti rasane iki kleper itu datang. Sambil mengucapkan permohonan maafnya, Hudhud mengatakan, maaf ya Tuan Sulaiman, saya terlambat. Apa alasan kamu? Artinya tetap ditanya alasannya apa gitu ya. Jangan sampai kemudian kita langsung menghukum seseorang tanpa kemudian orang ini memberikan satu argumentasi, itu kan argumentasi. Argumen itu harus didengarkan. Ya, jadi ini sangat penting. Ini perlu ada sebuah tafahum atau pemahaman terhadap anak kita itu. Jadi Hudhud ketika itu mengatakan, kami tadi dalam perjalanan itu menemui sebuah negeri yang sangat subur makmur. Air irigasinya mengalir, tanam-tanamannya subur. Namun dipimpin oleh seorang ratu, ya, ratunya itu tidak menyembah
sebagaimana yang Tuan Sulaiman sembah, tetapi dia menyembah ya kepada selain Allah, kepada dewa. Wah. Kemudian setelah itulah kemudian Sulaiman mengatakan, memberi tugas, oh kalau begitu saya terima alasan kamu. Nah, sekarang dikasih tugas untuk menyampaikan surat kepada yang sejarahnya itu adalah Ratu Bilqis itu. Jadi ini dengan memerintahkan sesuatu kemudian kita ikuti dengan pemukulan, atau misalnya anak terlambat dari sesuatu, apakah itu pulang ke rumah atau itu mengerjakan sesuatu, kemudian kita berikan hukuman berupa pukulan, itu bahaya yang lain adalah mendorong anak untuk mudah berdusta atau mencari alibi, atau kemudian ketika dia sudah mencari alasan mengapa dia begitu, ngarang, maka akan timbul kebohongan baru. Ya begitu. Jadi nek wong ngapusi kuwi terus ditutup dengan ngapusi lagi gitu loh. Ngarang lagi kan gitu loh. Dan ini kalau sudah menjadi satu kebiasaan ini jadi bahaya. Jadi bahaya seperti itu. Jadi sekali lagi ini mencari bahaya yang lain adalah mencari tipu muslihat untuk menghindari kekerasan. Ben ora digebuk piye, ben ora dipukul gimana, maka dia kemudian cari-cari alasan yang kira-kira juga logis. Ya, saya pernah menemui anak yang model seperti itu. Terkadang alasannya juga sangat masuk akal sekali gitu ya. Nah, kita juga nanti bisa melihat. Maka ini begini Ustaz tadi. Ada seorang santri itu yang dibilang, orang bilang cerdas ya. Yang cerdasnya itu sampai ustadz-ustadznya itu kalau dia melakukan pelanggaran mesti iso alasan dan ustadznya nggak bisa jawab.